Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore yang berbahagia ini kami dari Pusat Ekonomi Kreatif Kewirausahaan dan Industri Pariwisata LPPM Universitas Pendidikan Indonesia bisa bergabung dengan Seni Bangklung Chandramaya yang berlokasi tepat di Kampung Babakan, Garut, Desa Cisero, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita baru saja bersama-sama menikmati karunia Allah, yaitu hujan yang begitu derasnya, tetapi syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kami diterima oleh dua narasumber kita pada kesempatan sore hari ini dalam acara talk show pendampingan pengembangan desa wisata yang merupakan salah satu program dari ekip LPPM Universitas Pendidikan Indonesia. Tepatnya hari ini Sabtu 13 November 2021 kita akan berbincang mengenai Seni Bangklung Chandramaya bersama dua narasumber kita yang kami perlu kenalkan pada kesempatan hari ini. Dari yang sebelah kiri saya dulu, yaitu Pak Ade Sobarna. Pak Ade Sobarna ini siapa dan apa kiprahnya, nanti kita akan obrol atau bincang-bincang bersama. Tetapi yang perlu kami sampaikan bahwasanya Pak Ade Sobarna ini adalah senimannya atau pelaku dari seni Bangklung Chandramaya itu sendiri. Nah, sementara yang di sebelah kiri Pak Ade yang langsing ya, yang langsing itu adalah Pak Ahmad Lugiana. Saya mengenalnya adalah Pak Agus. Ya, saya tidak tahu ini tiba-tiba nama asli Pak Ahmad Lugiana, tetapi terkenalnya itu adalah Pak Agus. Nanti kita juga dongeng. Mengapa dari nama Ahmad Lugiana tiba-tiba terkenalnya adalah Pak Agus, begitu ya? Beliau ini adalah pewaris dari seni Bangklung Chandramaya itu sendiri. Kalau kita berbicara sebagai pewaris, tentunya adalah beliau adalah salah satu keturunan dari pemilik seni Bangklung Chandramaya ini. Perlu kami sampaikan bahwasanya kegiatan talk show pendampingan pengembangan desa wisata ini merupakan yang kedua kalinya kami diterima. Pada saat kunjungan pertama kita berbincang lebih luas dengan Pak Ade Sobarna. Namun alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita juga diterima langsung oleh pewaris terakhir ya. Katakanlah terakhir, tapi sebetulnya ini generasinya bisa panjang ya. Jangan terakhir ya obrolan kita hari ini. Baik, pertama dan utama kenalkan dulu, saya lupa ya, saya Yuliawan Kasma Hidayat atau Awang sebagai Kepala Pusat Ekonomi Kreatif Kewirausahaan dan Industri Pariwisata LPPM Universitas Pendidikan Indonesia. Tentunya sangat berterima kasih sekali nih kepada kedua narasumber kita, dari waktunya weekendnya diganggu gitu ya, weekendnya diganggu untuk kita berbincang-bincang mengenai bagaimana sih eksistensi seni Bangklung di era sekarang ini, begitu ya. Itu diantaranya. Jadi topik yang kita akan usung ke permukaan adalah kita melihat bagaimana eksistensi seni Bangklung ini. Tetapi tentunya sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai eksistensi, kita juga akan mengetahui lebih awal bagaimana sih apa sih yang dimaksud dengan kesenian Bangklung itu. Mungkin teman-teman YouTuber atau semua masyarakat sudah kalau mengklik seni Bangklung di YouTube itu muncul beragam, tetapi jangan salah klik. Ini yang seni Bangklung Chandramaya, ini yang nanti kita update-nya ke YouTube untuk melengkapi materi-materi YouTube mengenai seni Bangklung Chandramaya itu sendiri. Baik, pertanyaan pertama itu nampaknya ditujukan ke Pak Ahmad ya, Kang Agus ya. Jadi boleh bercerita sedikit mengenai kesenian Bangklung yang dikelola oleh seni Chandramaya ini. Apakah seni Bangklung ini hanya ada satu-satunya di Kampung Babakan, Garut, Desa Cicero, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut ini sendiri? Maaf. Baik, kami persilakan Pak Agus, Kang Agus, mangga. Ya, mangga. Untuk seni Bangklung, kalau melihat dari sejarahnya, seni Bangklung itu
kalau orang dinas itu menyebutnya seni warisan tradisional. Seni warisan tradisional di mana Bangklung itu secara turun-temurun yang tadinya awal mulanya sebenarnya hanya beberapa bagian aja. Jadi hanya terbang sama angklung. Itu tadinya berdiri masing-masing. Betul. Tapi di sesepuh kita, terutama almarhum bapak saya, kebetulan menyatukan seni terbang sama angklung itu, yang akhirnya kalau nggak salah tuh diperkirakan di tahun 79, yaitu disatukanlah antara terbang dengan angklung. Ya. Dan waktu itu belum ada namanya, baru main aja terbang sama angklung itu. Gitu baru ya. main aja. Akhirnya kesini-sininya malah dari dinas waktu itu, dinas, kalau sekarang dinas pariwisata ya, dinas pariwisata itu menyebut nama, ya udahlah karena terbang sama angklung, akhirnya disebutlah Bangklung. Gitu. Nah, ya, Bangklung. Nah akhirnya sampai sekarang Bangklung ini alhamdulillah ya diakuilah di baik di dinas pariwisata kabupaten, provinsi, maupun alhamdulillah di kementerian juga kita udah diakui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Punten, tadi mau disebutkan nama almarhum bapak yang otomatis itu sebagai pendiri. Ya. Siapa Pak itu? Pak Ajuk Herianto. Oh, Pak Ajuk Herianto. Ya, Jadi Pak Ajuk Herianto. seni Bangklung ini awal mulanya didirikan atau oleh Bapak almarhum. Ya, yang menyatukan antara terbang dengan angklung itu. Oh, gitu. Pak Ajuk Herianto. Oke, ya itu artinya kan sudah kita ketahui siapa pendiri angklung itu sendiri, karena awalnya seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Ahmad ini atau Kang Agus ini, bahwasanya tadinya terpisah, yaitu terbangan, kemudian angklung, kemudian tahun berapa tadi Pak Diperkirakan tahun 79. Tahun 1979 disatukan menjadi seni Bangklung yang artinya adalah terbang dan angklung itu sendiri. Ya, kalau hadirin melihat di latar belakang ini adalah seperangkat angklung yang pada saat itu mungkin juga digunakan, tetapi seperti kita ketahui kita sudah tidak asing lagi dengan seperangkat angklung ini. Ya, tetapi kalau kita lihat lebih detail lagi tentang seni Bangklung ini, apakah angklungnya ada secara khusus atau memang seperti yang nampak di latar belakang ini, nampaknya yang bisa menjawab atau kita beri kesempatan untuk menjawab ke Pak Ade ini. Karena Pak Ade pelaku, apakah angklungnya khusus atau tidak Pak Ade? Apakah hanya angklung agung atau angklung renteng atau angklung yang alit? Kumaha Pak Ade? Oh iya. Terima kasih pertanyaannya. Emang kalau jenis dari alatnya itu, angklungnya itu ada 3 macam. Artinya ada yang melodinya, lalu ada yang disebut apa? Yang tadi yang berapa gede itu ya. Ada yang gedenya juga ada gitu yang pertengahannya gitu yang disebut ada sebagai melodi, ada sebagai apanya alat lainnya juga ada juga sebagai pemanis, itu biasanya ada juga trompet. Oh gitu. Ya, itu sebagai pemanis. Trompet dari pertama itu sudah ada digunakan? Ada, iya. Oh gitu, jadi sudah ada masuk, kan trompet bukan tradisi Jawa Barat ya? Iya. Tapi udah digunakan Sebagai pemanis. Kebetulan di sini juga di samping alat yang digunakan tadi, ada juga di sini khasnya, beluknya itu. Oh beluknya itu ada, itu sebagai khasnya. Kebetulan kami pun sama seperti Pak Agus tadi. Ya bisa dibilang kebalik juga. Kebetulan dulu itu kakek gitu ya. Oh gitu. Ke ayah juga, ke gua, ke paman, kebetulan ke kakak kepada Kang Adib tadi. Oh gitu. Iya. Jadi kita sebagai generasi kedua, memang alat yang digunakan itu nggak ada bedanya gitu, sama. Cuman yang membedakan itunya aja, yang biasa kita larasnya aja gitu.
kita bisa menggunakan alat salendro seperti ini Ya. yang bisa disesuaikan dengan dulu itu gimana cara memainnya. Oh, gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat silsilahnya, jadi Pak Ade sama Pak Agus ini masih satu inilah ya, satu keluarga yang mana keluarga atau kalau leluhurnya dulu nenek moyangnya eta gitunya. Oh ya. Jadi dapat dikatakan seni Bangklung yang sekarang namanya Bangklung ini memang seni yang lahir dan dikelola oleh keluarga begitu ya, tetapi menjadi ciri khas desa Cisurupan ini begitu ya. Ya, baik, kita lanjut ya. Setelah kita mengetahui sekilas mengenai sejarah seni Bangklung Chandramaya itu seperti yang tadi dipaparkan oleh dua narasumber kita beralih kepada fungsi. Ya, kalau kita berbicara masalah fungsi tentunya kita juga sangat paham apa sih fungsi kita untuk tampil seperti saat ini, itu tentu memiliki fungsi yang tersendiri ya. Apalagi kalau zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang itu pasti sudah sangat paham dia berdandan seperti apa karena ada tujuan atau fungsi untuk apa. Nah, tetapi kalau kita berbicara masalah fungsi dari sebuah seni tradisi, katakanlah seni Bangklung Chandramaya ini, kita tidak terlepas dengan fungsi zaman baheula. Baheula itu adalah zaman dulu dengan fungsi zaman sekarang. Nah, dua narasumber ini mudah-mudahan bisa menyampaikan secara cepat, singkat, fungsi zaman baheula Bangklung tentunya dengan fungsi zaman sekarang, ya. Baik, Pak Agus silakan menyampaikan dulu fungsi, kemudian nanti Pak Ade menambahkan fungsi yang zaman sekarang. Silakan Pak Agus. Untuk fungsi dari Bangklung ini melihat dari latar belakang atau pagelaran atau pentas-pentas yang dilaksanakan menurut orang tua ya itu betul itu namanya tadi acara panen raya ya. gitu, hitanan, acara pernikahan, terus selanjutnya yaitu termasuk syukuran lahiran anak itu harus suka diiringi dengan pentas Bangklung. Oh gitu ya. Informasinya gitu kan. Gitu. Karena kalau sekarang ini kebetulan udah agak jarang untuk yang lahiran mah gitu kan. Begitu ya. Ya. Oke. Nah, kalau untuk pesta pernikahan atau hitanan itu alhamdulillah bahkan termasuk anak saya mungkin. Oh gitu. Ya, anak saya tuh nomor 2 nomor 3 itu. Nanggap Nanggap Bangklung, ya. Kebayang rame. Meriah. Ya. Sok mangga Pak Ade kumaha ngeunaan fungsi eta seni Bangklung eta? Emang betul bagaimana yang dikatakan tadi Kang Agus, fungsi dari Bangklung itu memang digunakan seperti zaman dulu itu seperti gitu ya. Sejak zaman dulu mungkin sebelum adanya disatukannya Bangklung, angklung dengan terbang gitu. Konon katanya dulu juga gitu. Zaman penjajahan pun suka dipakai untuk ulang tahun. Oh gitu, ya. Konon ceritanya menurut orang tua begitu. Namun fungsi sekarang juga nggak jauh berbeda, cuma beberapa kegiatan aja yang bukan artinya hilang, ya bukan artinya hilang, cuman yang biasa dipakai sekarang itu ya satu untuk hari-hari besar nasional juga dipakai, kedua juga tidak terlepas dari hari jadi Garut, sebagaimana tadi Kang Agus ini tambahannya juga mengisi kegiatan seperti pentas-pentas di luar, di Bandung, Taman Mini juga di Bandung itu Taman Budaya. Oh gitu ya. Taman Budaya juga pernah dipakai, juga di ada taman satu lagi di Kota Bandung itu yang dipakai suka pagelaran semacam ini. Kalau dulu Kolohdam gitu yang pertama gitu. Itu jadi fungsi selain menghibur juga gitu. Bangklung itu sebagai regenerasi terusnya kami mengharapkan diupayakan untuk menghindari seperti
kenakalan remaja. Oh gitu. Iya. Iya. Yang kedua juga sebagai dulu itu siar menyampaikan apa Ajaran agama dulu itu. Nah, contohnya apa itu? Waktu mau dalam upaya penyampaian siar, artinya kan dianggap bisa dianggap sebagai media begitu Iya. untuk siar. Nah itu pengalaman yang pernah dirasakan waktu itu apa? Yang dilakukan? Dilakukan itu kami itu dari lagu dan aransemennya itu menyampaikan kalau sekarang itu ada dulu itu semacam dakwah tapi gitu. melalui Tambahan. Sok, tambahan. Mungkin bisa dinyanyikan Pak. Nah, itu contoh. Ya, contoh gini. Biar pemirsa atau masyarakat tahu bahwasanya ini loh syair yang memang ini digunakan untuk siar Islam. Begitu. Ya, Contoh. gini. Kita saksikan ya ini ya. Jelas aja Ya. gitu ya. Contoh. Ini kan satu ajakan. Iya. Tapi maaf ini melalui bahasa kita, bahasa Siap, kita. nggak masalah. Nanti saya translate, jangan khawatir. Ya. Katanya gini. Akhirnya dileleti di ada masih budak pagi gede kari mate bako kolot kari nganggo. Nah itu Nggak saya artikan ya. Biar saya serahkan semua ke pemirsa itu, karena kalau diartikan itu sementara di dalamnya itu sangat maknanya sangat jero lah, sangat dalam begitu ya. Tetapi esensinya ini membuktikan bahwasanya seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Ade dan juga Pak Agus itu ternyata seni bangkrung itu menjadi juga bisa berfungsi sebagai media untuk siar agama Islam. Konkretnya tadi yang sudah dipraktikkan. Nah itu ada berapa bait itu tadi teh 4, 5, genep ya. Ada satu ya itu ya itulah nanti diartikan sendiri ya. Itu episode yang berikutnya ya. ya mungkin itu mungkin dari syair lagunya juga itu khas Bangkrung. Oh gitu, yang disebut khas Bangkrung karena apakah dia berbahasa Sunda atau apa? Itu berbahasa Sunda. Setelah kami telaah gitu ya, ternyata di yang lain nggak ada. Seni-seni yang lain Begitu ya. Memang orang tua dulu itu mewariskannya seperti itu. Betul. Jadi karena seni tradisionalnya seni tradisi, jadi berjalan apa adanya gitu ya. Betul Ya, ya. berjalan gitu apa adanya. Jadi kalau kita bilang mah gimana ya, orang tua dulu tuh demikian bijaknya gitu. Sangat setuju. bijak, gitu. Ya, ya demikian pemirsa ya. Jadi masyarakat, ini pelajaran yang sangat berharga tentunya untuk kita simak bersama.